Jadi baru abang yang adik cinta. Pemuda yang gangguku, semuanya buaya. Abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Apa katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Katakanlah saja yang sejujurnya. Bang, Iya, Neng. aku kasih tahu nggak ya? Aku masih gadis atau sudah janda ya, Bang? Kasih tahu aja, Neng. Apakah semuanya pengen tahu? Kasih tahu gadis atau janda. Sembarangan deh. Jadi sebenarnya apa, Neng? Aku malu. Jangan malu, kasih tahu aja. Malu. Jangan, Neng. Malu. Malu jangan, Neng. Penonton. Sesungguhnya diriku, hai memang masih gadis, Bang. Kebetulan banget abang jadi suka. Marilah segera kita kawin saja. Vega Darwanto! Bersedih, ada kodok reketek 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 mencari makan. Jawab, aki-aki bengkak. Tepuk tangan untuk judges kita, Vega, Thomas dan juga Bang Ratna. Silakan, boleh dong lebih semangat lagi, kasih tepuk tangannya. Lebih semangat lagi. Anak-anak muda harus lebih semangat lagi. Luar biasa tentunya pemirsa. Kenapa harus bersemangat? Karena sore hari ini pemirsa akan dihibur kembali oleh saya, terutama host yang kece badai. Gilang Dirga dalam Asal Asli atau? Saya akan melipir terlebih dahulu. Untuk pemirsa yang sedang menyaksikan Asal, disinilah dimana pemirsa bisa menyaksikan peserta-peserta yang mirip dengan artis atau public figure baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sini yang paling keren. Kalau yang lain asal-asalan, ya kagak? Nah, bener banget, ya kan? Dan yang pasti tentunya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang sudah datang ke sini nonton-nonton. Ini datang dari mana? Yang sebelah sini dulu, sebelah sini. Ini datang dari mana? Oke. Terima kasih sudah mau datang. Kemudian yang di sebelah sininya datang dari mana? SMA PM 70. PM 70. Ala Insaf. Kalian datang dari mana kali ini? Baiklah kalau begitu pemirsa. Mungkin kalau tadi pemirsa sedang makan akhirnya jadi gumoh, mohon maaf sekali ya karena melihat wajah laki-laki. Tapi yang pasti sekarang pemirsa boleh makan kembali ya. Bahkan pemirsa akan saya buat terengang-engang. Karena apa? Karena bintang tamu kita kali ini membuat laki-laki akan selalu menyapa dia. Hai, hai. Karena bentuk tubuhnya yang aduhai. Langsung kita sambut. Ini dia bintang tamunya, Julia Perez.
sosokan nggak mau pulang luar biasa. Jupe, sehat. Sehat luar biasa ya. Maaf. Sekarang kita duduk dulu di sana Jupe, yuk kita ngobrol-ngobrol sama Jupe. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, tapi gini, buat pemirsa yang ada di rumah juga mungkin pemirsa sempat melihat infotainment, berita-berita di televisi bahwa bener nggak Jupe katanya lagi sakit, bener? Oh ya, udah sembuh. Kemarin dari bulan November ya, November saya hijrah sebentar ke Singapura, bukan mau sok kaya sih, tapi lebih ke menenangkan diri lah di sana gitu. Sebenarnya bisa juga melakukan operasi dan juga penanganan kanker serviks ini bisa juga sih di Indonesia dan lebih bagus juga gitu. Tapi memang saya lagi hijrah aja, pengen menyendiri gitu loh. Menenangkan ya? Iya, menenangkan diri di sana sekalian gitu. Oke. Terus sekaligus juga pengobatan yang saya lalui ini di Singapura ini kan juga bisa ngutang. Jadi ada orang bilang katanya sok kaya, saya kagak ngutang, saya bisa nyicil di sana gitu. Oh, kayak gitu. Jadi di sana itu lagi program penyembuhan kanker serviks. Saya kena 1B, stadium 1B. Stadium 1B? Iya. Itu kenanya gimana? Dikasih tahu atau nyadar sendiri atau gimana sih? Oh enggak, pertama sih lebih ke kok ada bercak-bercak ya. Buat perempuan-perempuan kadang-kadang suka dapat bercak. gitu? Ya, flek gitu kan ya. Pertama-tama flek gitu. Ini kayaknya kok kan ini belum biasanya mungkin karena mau menstruasi. Men ya. Aku bilang kok ini kayak enggak deh, badan aneh kalau aku olahraga. Aku kan suka boxing, aku suka lari semua. Badan cepet capek gitu ya kan. Ini kayaknya ada yang aneh nih. Kita perempuan feeling. Tapi pada saat itu aku bilang, semua dokter aku bilangnya enggak, itu cuma kecapean. Aku pergilah ke Singapura ngecek. Pas ngecek, pas cek di onkologi itu ditemukan yaitu kanker serviks. Ketika didiagnosa kena kanker serviks, aku nanya kanker serviks itu apa ya dok? Sama aku mungkin sama jutaan perempuan juga bingung, masih bertanya-tanya apa sih kanker serviks. Nah setelah saya bertanya, kanker serviks itu adalah kita perempuan kan punya leher tuh, leher rahim. Nah, jadi bukan rahimnya yang terkena, tapi lehernya yang di bawahnya itu yang terkena kayak tumor yang hampir menyebar. Karena untungnya ini baru pencegahan dini kan, baru dini kena baru 1B. Makanya saya tanya sama dokter-dokter apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang bisa kami lakukan adalah pertama ya harus dioperasi. Bukan. Pertama aku tanya gini. Aku nanya pertama gini, dokter, saya masih bisa punya anak nggak? Kalau dokter aku yang pertama bilangnya sulit. Akhirnya makanya aku pindah dari yang Mount Elizabeth, aku pindah ke NUH. Di NUH Untuk dapat second opinion itu iya, untuk dapat second opinion. Akhirnya pas pindah di NUH itu justru ya bisa, kamu masih punya harapan untuk bisa punya anak. Cuma ini aku dipindahin ovarium. Ovarium itu bukannya diangkat, tapi dipindahkan ke atas supaya tidak terkena dampak radiasi. Karena ini kan programnya selama 2 bulan tuh panjang. Radiasi 33 kali, kemoterapi 5 kali, brachytherapy 4 kali. Jadi karena panjang itu supaya tidak terkena dampak dari radiasi makanya dipindahin. Nah, jadi sebelum aku mau menuju radiasi, operasi dulu. Harus dioperasi dulu. Nah ya operasinya robotik, jadi nggak di black. Zaman dulu kan panjang tuh, di blacknya panjang. Sekarang kalau robotik itu cuma aku ada lubang 4 di sini, dan sekarang udah pindah. Makanya kadang-kadang aku nyilu karena masih ada dampaknya, masih ada efeknya. Masih suka nyilu-nyilu gitu. Ini kenapa ya begini ya? Nggak apa-apa, itu katanya masih memang kan baru. Ini aku baru juga kan. Baru 2 Januari kemarin kan aku baru divonis aku sembuh gitu. Akhirnya divonis sembuh. Akhirnya divonis sembuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Jupe dong. Untuk pemirsa mungkin yang perempuan-perempuan juga, karena kanker serviks itu kan biasanya perempuan ya. Perempuan. Nah, untuk mencegahnya tuh kayak gimana sih? Satu, ada namanya vaksin HPV. Vaksin HPV itu bagus sekali untuk adik-adik yang usianya 9 tahun. Jadi memang udah dari dini itu udah harus diberikan suntik pencegahan. HPV itu. Dan juga buat yang sudah
berhubungan, sudah menikah, itu sebaiknya apa Vaksin namanya, juga ya? pap smear. Ya. Pap smear, ada juga IPA juga bisa juga gitu. Dan ya kalau bisa sih ya, pesan saya sih lebih ke yang sudah berhubungan ya, cek apa namanya, CT scan, juga satu lagi apa namanya, medical check up. Medical check up. Nah, medical check up itu saya rasa baik sekali untuk 1 tahun sekali gitu loh, untuk kita cek sebenarnya ada nggak gejala-gejala, karena ketahuan banget kalau yang namanya nanti kita CT scan ataupun tadi apa? Ya tadi itu apa? Medical check up. Medical check Itu up. tuh misalnya gini, dari seluruh tubuh kita nanti tuh kelihatan kalau ada yang nyala. MRI. Iya, MRI juga bisa. Jadi kalau ada yang nyala itu artinya ada gejala. Nah, jadi masih bisa disembuhkan. Wanita-wanita pelajar-pelajar yang ada di sini juga harus contoh lah untuk Ibu Jupe ini adalah pahlawan kita, pahlawan serviks, karena dia dengan jujur bahwa dia punya penyakit seperti itu, dengan jujur dia melakukan check up apa. Kalau sekarang kan belum banyak yang nggak berani begitu ya. Berarti tidak malu untuk berbagi Tidak ya. malu. sharing ya. Gak usah malu, toh kesehatan kan milik kita sendiri ya, kita harus ngejaga gitu. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Jupe-nya. Oke. Baik, terima kasih untuk Bang Bopak. Dan yang pasti sekarang pemirsa, nanti di segmen berikutnya kita akan seru-seruan banget dan akan ada yang seger-seger. Apa yang aduh, maaf. Nggak jadi. Makanya jangan kemana-mana, jangan ganti channel sama sekali pemirsa ya, tetap di Asal Asli atau Mami, bilang Marsanda. Aduh, klosetan. balik lagi di Asal Asli atau luar biasa. Buat Asal lovers dimanapun Anda berada yang mau tahu info terupdate mengenai Asal, bisa follow Twitter kita di @asal_trans7, di Asal Trans7. Kalau email buat yang mau casting, nah emailnya ada di bawah sini. Ada. Makanya tontonan ini lu tonton, ada ntar di bawah sini beneran tadi. Pada mau ikutan casting nggak? Buat dapat hadiah, mau ya? Nah, kalau mau ikutan casting, kita akan selalu membuka castingnya itu dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam di kantor Triwarsana. Alamatnya juga ada di sini. Nah, di sini, nih. Nah, tuh. Ada, udah hilang. Ah, elah. Kalau pada ribut ntar gak gua kasih? Nah, itu dia makanya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Jupe. Ya, Ini kan acara Asal ini kan keren banget, dimana orang-orang yang mirip sama artis-artis baik dalam negeri maupun luar negeri kan ikutan di sini, Betul ya kan? sekali. Terus kalau menang dapat hadiah 5 juta, gimana Ya. menurut lo Asal-Asal? nah kebetulan kan lagi istirahat weekend, Sabtu Minggu ini ada nonton jam 5. Wih, gila Asal. Ih lucu banget, mirip banget semuanya, seru banget, ngelawak. Nih rating pasti bagus, makanya. Amin. Amin. Nah, terima kasih untuk Jupe, tapi benar banget. Bape, Bala-bala. masa lu sama kayak anak Ale minta bala-bala? Tapi yang pasti benar nih pemirsa ya, bahwa acara Asal ini istimewa sekali, keren sekali. Sama seperti peserta kita yang bakal hadir kali ini. Mereka sangat istimewa dengan penampilan dan gaya yang juga istimewa. Kita sambut The Jupes. Mirip Jupe. Nah ini mirip siapa? Jupe juga kali. Bapak Gilang, mohon maaf. Ini bagaimana katanya perjanjiannya hari ini mirip Jupe semua. Mirip Jupe, kenapa mirip Bapak Kiwil? Ya begitu. Umi nggak boleh begitu dong. Oke. Maaf. Tria jadi marah. Jadi males gitu gue megangnya. Sini. Empok itu kalau pas masuk mirip Jupe itu jangan masuk. Karena Empok nggak mirip sama Jupe. Empok lebih mirip Marshanda. Benar. Bener. Jadi serius. Ntar kalau ada Marshanda, kenapa bang? Gue demen. Dia kalau lagi seneng banget bisa ngilang. Oh loh. Gila. Dia ada di sini. Bang. Gue seneng. Kenapa emang? Mami, dibilang Marsanda. Aduh, klosetan. Balik dari sana. Nanti kita buka Jupe. Lah apa-apa orang cantik namanya. Bolehnya keki.
Papi paling suka wajah kayak begini, udah tau usah dirubah-rubah deh. Duduk nggak? Kalau nggak gue tonjok. Apa sih? Bini begitu. Punya laki Tapi mami ada aja ngapain ikut Jupe? Yuk Jupe emang Jupe apa? biar Jangan Jupe KDRT. sendiri. Nah. Mami jadi mami sendiri. Tuh. Suami kamu ini melindungi kamu. Duduk nggak? Duduk nggak? Tumben orang bener. Aduh, jadi ngerusak kalau begitu Maksudnya caranya. lagian Gini gimana? aja, ya kalian berdua silakan kembali lagi ke sana. Nanti tirainya ditutup pas aku panggil masuk lagi ya. Ya, oke. Silakan. Pulang. Wow. Wajib pulang Kayak pas Kibraka dia. Balik kanan. Banget. Gue yang ngajarin kan itu tadi Emang yang iya? sapi. Yaudah kalau gitu langsung kita panggil lagi. Ini dia. The Jupe. Asik, luar biasa. Ibu Jupe mungkin ingin berdiri mendekat bersama saya di Oke, sini ya. baiklah. Kita sama-sama ngeliat ini dia peserta-peserta kita. Mirip apa enggak? Daripada mereka berdiri di sini, mending kita suruh duduk ya. Kalau ini kan namanya tadi The Jupe. Sekarang kita panggil yang akan masukin kursi, The Gaston. Silakan. Mana sih orang-orangnya? Mana? Ya Allah yang begini ya. Kasih kursi. Iya Mas, ngandung. Gila, katanya Gaston. Ini mah Daus. Ini Daus. Bukan Vega. Iya. Dia kabur. Udah gitu doang. Mau kemana? Sini belum. Di sana deh, nggak jadi. Aduh. Gaston beneran. Daus. Kita nilai langsung aja ya Oke. penampilan dari ketiga peserta. Dari yang pertama, kamu siapa namanya? Ani. Ani. Kalau yang ini, Anu. Bentar. Gilang. Namanya Ani. Ani. Nama panjangnya Ani-Ani. Beda. Ani-ani itu yang buat potong padi gitu kan. Kamu siapa namanya? Faye. Faye. Kali ini namanya Faye. Kalau kamu siapa? Wirani. Wirani, Faye sama Ani. Ani. Tapi yang pasti sekarang kita akan melihat keseharian dari peserta kita di episode kali ini. Tayangannya adalah ini dia, silakan. Halo, nama aku Ngraini. Profesi aku sebagai sekretaris di salah satu perusahaan daerah Jakarta. Selain sebagai sekretaris, saya mempunyai satu hobi yaitu shooter menembak. Pengalamanku dibilang mirip Jupe itu dari teman-teman kantor, teman-teman shooter. Ada satu pengalaman, pas saat saya jalan, saya ditubruk sama orang, dipeluk, dicium, minta foto, diseret-seret karena disangka saya Jupe. Bagian yang mirip dengan Jupe itu, salah satunya dagu saya, dari mata. Penonton di rumah dan penonton di studio dukung aku di acara asal di Trans 7. Gua tahu siapa yang tiba-tiba meluk lu kan, Bang? Pura-pura ya dia ya. Ah, pura-pura nggak kenal lu. Jangan melotot begitu, saya bukan meluk dia. Iya jangan kan orang. Ayam juga dipeluk kan. Gak ada nuduh-nuduhnya melaki sendiri ya. Juga tadi kan ayam. Jangan macem-macem loh, dia jago nembak loh, ya kan? Bener ya, jago nembak ya. Nembak Tembak aku. Tapi saya punya pertanyaan ya untuk peserta kita yang pertama ya, nama lengkapnya Anggreni ya, bener ya? Iya, Ya? benar. Katanya dari kecil itu pernah bantu-bantu cuci piring buat ongkos sekolah, benar itu? Iya, benar. Benar, ceritanya gimana? Jadi gini, waktu pas saya mau sekolah, kebetulan orang tua saya tuh nggak punya uang. Terus saya minta ke saudara, dan saudara pun nggak ada yang ngasih. Nah tiba-tiba kan saya sekolah siang.
Jadi kalau pagi, Waktu SMP? iya SMP. Jadi pagi saya bantu tetangga untuk cuci piring, untuk nyapu, untuk ngepel. Nah akhirnya dikasih uang itu sekitar cuma 3.000 sampai 5.000. Nah itu akhirnya buat ongkos sekolah. Buat ongkos sekolahnya Iya, aja. buat sekolah. Luar biasa, berarti Mbak juga pekerja keras ya. Sekarang Iya. pekerjaannya apa berarti? Sekretaris. Sekretaris ya? Iya. Tuh kan dari seorang pekerja keras akhirnya bisa menjadi seorang sekretaris itu luar biasa loh. Terus jadi tulang punggung keluarga juga ya sekarang ya? Iya benar, Jadi saya tulang- tulang punggung keluarga. Luar biasa, mudah-mudahan nanti kedepannya semakin sukses ya Mbak ya? Amin. Amin. Sama kayak Jupe juga, pekerja keras. Jupe ini wanita tangguh. Gue tuh sangat salut dengan wanita-wanita tangguh yang ada di seluruh Indonesia, terutama khusus untuk Jupe ya. Gue salut banget sama Lupe. Nah, baik, kalau begitu pertanyaan untuk Mbak Anggreni sudah selesai. Kita akan lanjut ke peserta yang berikutnya, yaitu Faye, dan kita punya tayangan keseharian dari Faye. Ini dia. Hai pemirsa di rumah dan di studio, perkenalkan nama saya Ulfa Handayani, saya biasa dipanggil Faye atau Jupe dan umur saya 22 tahun. Kegiatan saya sehari-hari, saya kuliah di salah satu universitas di Sukabumi dan membuka usaha fotokopi warisan dari orang tua. Motivasi saya ikut asal ini, saya ingin ketemu Kak Jupe langsung, kebetulan saya sangat ngefans banget sama Kak Jupe. Pengalaman saya dibilang mirip Julia Perez, yaitu waktu di kampus saya sering dipanggil Jupe. Kebetulan waktu itu dipanggil seperti Jupe KW10 katanya. Bagian tubuh saya yang dibilang mirip Jupe, kebanyakan sih bilangnya dari rahang, bibir, mata, dan jenong saya kali ya. Oke pemirsa di rumah, jangan lupa dukung saya Faye dari Sukabumi di acara asal Trans 7. Iya. Itu dia tadi Faye. Jadi kamu tuh dipanggil P itu karena dari Jupe, maksudnya gitu? Enggak, dulu waktu SMP sampai SMA itu dipanggilnya Faye sehari-hari. Semenjak masuk kuliah, tiba-tiba teman-teman manggil saya Jupe. Jadi udah kebiasaan gitu. sekarang manggilnya Jadi Jupe. kebiasaan. Lucu banget sih kamu. Ya kan lucu, maksudnya gue kan jadi Tadi fotokopi loh. enggak. Tapi kalau tadi misalnya peserta yang pertama punya kesamaan seperti Jupe, peserta kedua juga punya kesamaan ya seperti Jupe ya. Benar katanya pernah gagal nikah. Kok sama sama aku? Oh iya, betul. Pernah juga gagal nikah. Iya. Kenapa Bang? Sama sama dia kata. Liwat. Nggak jadi Oh, udah kawin lewat. kambing dia. Enggak, mau nikah tapi Mau nikah tapi? nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kebetulan waktu itu ada temen akrab saya, akrab banget, pokoknya makan berdua, tidur berdua di kosan waktu itu. Karena emang dia nggak tahu suka atau iri sama saya, akhirnya dia mitnah saya ke pacar saya itu, akhirnya nggak jadi nikah. Tapi pacar kamu yang waktu itu akhirnya menikah dengan teman kamu itu? Enggak. Oh enggak juga ya? Sayang sekali. Biarin aja, biarin aja. Bilang ke teman kamu yang itu, bilang. Lebih percaya daripada orang lain. Sama orang lain. Alamatnya di mana kamu? Kenapa begitu? Ah, Saya lamar kamu. bisa banget modusnya begitu, nanya alamat di mana. Oke, baik kalau begitu ya. Kamu juga banyak kegiatannya seperti tadi, lagi apa namanya? Sehari-harinya kamu ngapain? Fotokopi. Tukang fotokopi. Ya baik, luar biasa sekali. Tapi nggak apa-apa, walaupun gagal nikah, mudah-mudahan setelah ini banyak laki-laki yang ingin meminang kamu karena kamu cantik soalnya ya. Pasti. Ya udah kalau gitu tepuk tangan untuk peserta kita yang kedua. Dan kita beranjak ke peserta kita yang ketiga, yaitu adalah Wirani. Iya. Benar sekali Wirani ya. Kita punya tayangan keseharian dari Wirani. Ini dia tayangannya. Halo, nama saya Wulantiara Wirani. Saya biasa dipanggil Wulan. Saya berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Perjalanan saya dari Trenggalek ke Jakarta ini penuh dengan perjuangan. Saya ke Jakarta cuman ikut casting dan alhamdulillah saya lolos. Kegiatan saya sehari-hari adalah saya mahasiswi. Saya mahasiswi di jurusan seni tari di salah satu universitas kesenian di Yogyakarta. Pengalamanku mirip sama Julia Perez itu dari SMP. Aku bagian yang mirip tuh dagu, bibir, sama kalau yang dari samping nih mirip banget. Penonton di rumah dan di studio, jangan lupa dukung aku di asal Trans 7. Ojo lali yo, Cah. Oke. Itu dia tadi Wirani ya. Berarti kamu masih menjadi mahasiswi salah satu perguruan tinggi ya? Heeh.
Jurusan seni tari? Iya. Oh, luar biasa. Kalau Jupe ini kan juga sudah melalang buana kemana-mana ke luar negeri ya, Pe ya? Kamu juga punya cita-cita yang sama seperti Jupe? Atau sudah pernah ke luar negeri? Belum. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi nari-nari gitu se-Indonesia aja? Oke, luar biasa. Nggak apa-apa, berarti dia... Kalau pengen ikutan ke luar negeri, ikut nari-narinya bareng ceweknya Gilang. Keluar-luar tuh, yelah. Iya, benar sekali Iya ya. kan? Terima kasih ya. Jangan Gua nggak jadi bawa-bawa modus kan kalau pacar begitu caranya. penari. Aduh, suka. Tapi Lang, jadi nggak bayarin mobil, Lang? Si Vega orang lagi live juga jual mobil lagi live. Oke, baiklah kalau begitu menurut saya tidak usah dihiraukan, abaikan saja. Tapi yang pasti ketiga profil dari masing-masing peserta sudah kita berikan informasinya kepada pemirsa juga yang ada di rumah. Dan sekarang kita akan lanjut tentunya ke Jupe. Setelah mendengarkan profil peserta kita tiga-tiganya, yang mana menurut lo yang paling mirip sama lo, Jupe? Oke. Kalau mirip sih saya rasa semuanya udah mirip. Semuanya mirip? Semua saya rasa ini udah hampir mendekati. Semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi saya lebih banyak kelebihannya. Iya, tahu asli. Tahu asli. Iya. Oh iya begitu deh pokoknya. Saya pengen melihat mereka nggak mau duduk, tapi mereka pose. Pose? Pose. Tapi mereka nggak bisa pose, lu mesti Semuanya ngajarin berdiri. dong. Contohin, iya, Pe. saya Contohin ajarin. ya. Aduh nggak enak badannya diliatin. Namanya pose, Pe. Pose kan gaya ya pasti kelihatan. Maaf ya, gitu. jangan cemburu Iya. ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Jupe. Oke. Sekarang semuanya berdiri. Semua berdiri. Berdiri, awas. Laki-laki sudah berdiri. Iya, maksudnya gue. Ya, lo kan udah berdiri, Gue kan? udah berdiri, kameramen gitu. Semua Bopak belum? Bopak belum? Ya, bapak kan kagak dia segitu-gitu juga. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ini adalah pose andalan saya kalau saya difoto. Gimana? Tuh. Oke, liatin, perhatiin mukanya Jupe tuh. Perhatiin kan? Tuh, ya kan? Mukanya harus... Ya. Juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan benar-benar, di mana ada tubuh yang harus ditahan dan ditonjolkan. Tuh. Bagian kening, bagian keningnya. Poninya, ya kan? poninya. Coba lu benerin, Pe. Kalau belum bener, Pe, ini tiga-tiganya. Biar dilihat Iya. sama banget. Bagus. Tuh, bagus. Yang ini bagus. Bagus. Yang ujung gimana? Oke, benar. Ini yang saya bilang, perut harus jangan ditonjolkan. Ya. Oh, perut harus ditahan. Kalau foto itu perut harus tahan. Betul. Yang ditonjolkan apa, Pe? Kalau foto? Dagu. Dagu harus ditonjolkan. Benar. Ya, bagus. Ini bagus mukanya. Cakep ya, bagus ya. Tapi lain kali cukurin bulu kakinya. Oke. Oke. Ini bagus Cakep. bagus semuanya. Bagus rapi. Bagus ya. Nah, kalau udah bagus, cakep semua begini, udah puas lu, Pe? Udah semua dibenerin? Udah semua ya? Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan melihat lagi Jupe akan ngapain lagi ketiga peserta kita kali ini ya. Iya. Dan sekarang ada yang mau lewat dulu. Ada pariwara pemirsa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Asal Asli atau Kalau yang tengah, dia itu kalau saya lihat dia mempunyai auranya. Aura sosok Jupe-nya dia ada. Oh, kayak gimana tuh, Pe? Aura orang ngajak orang. Mau pegang boleh, tapi jangan nambah lagi. Colek dikit boleh, pegang dikit boleh, tapi kamu jangan tambah lagi. Mau kenal boleh, mau tidur boleh, tapi kamu jangan tambah lagi. Colek dikit boleh, pegang dikit boleh, tapi kamu jangan nambah lagi. Aku bukan wanita gampangan, aku bukan wanita murahan, tapi kamu jangan godain aku, jangan suka merayu aku. Ku tak mau lelaki buaya, ku tak mau lelaki buaya, ku tak mau lagi santangan, tapi kamu nikahin aku. Mau kenal boleh, mau pegang boleh, tapi jangan minta lagi. Solek kita boleh, pegang kita boleh, tapi kamu jangan mau lagi.
Tapi kalau kita tanya sama Jupe, terakhir, karena lo tadi udah ngetes satu persatu dari peserta kita yang mirip sama lo, yang mana yang menjadi favorit lo? Nah, favorit saya lebih ke, kalau masalah muka, memang, siapa ya tadi namanya? Ani. Ya, Ani. Ani, namanya Ani. Lebih mirip ya, dia camenya. Nah, kalau yang tengah, dia itu kalau saya lihat dia mempunyai auranya. Aura sosok Jupe-nya dia ada. Oh, kayak gimana tuh, Pe? Aura orang ngajak orang. Ngajak gimana? Bener banget. Pe, ini yang tengah udah diincer sama Bang Bopak. Diincer sama Bopak lagi. Selera gue itu yang tengah tuh. Itu. Bang Bopak soalnya punya... Enggak, Bang Bopak punya percetakan, dia punya fotokopi, jadi pas, makanya diincer gitu maksudnya. Oh, dia mah nyetaknya beda. Lagi ini kan masalah serius. Ntar sangkan orang serius, saya mau serius. Dia beneran. Terus kalau yang di ujung gimana, Pe? Kalau yang Mami bercanda doang. Marah dia. Kalau di ujung gimana? geplak. Enggak, bunuh deh. Jangan dong. Gimana, Pe, kalau yang di ujung? Kalau yang di ujung saya lihat dia potensinya banyak ya. Aku suka banget perempuan jago nari. Yang ujung, Pe, itu pemain drum, Pe, yang ujung. Bukan Vega, peserta yang ujung. Oh, yang seni tari tadi, iya. Lu ke ujungan. Ya gimana? Kalau ngelihat muka dia, saya melihat perjuangan dia. Tadi saya lihat VT-nya ya, dia dari Trenggalek. Betul. Berjuang untuk mendapatkan, ibaratnya ini kan perjuangan. Segala sesuatu itu, hidup itu harus berjuang. Dan saya lihat perjuangan dia ke sini untuk ke asal itu butuh patut diacungkan jempol dan juga applause gitu loh. Dan sekarang pemirsa, saya akan berdiri di sana untuk membacakan profil masing-masing dari ketiga peserta kita. Untuk itu, mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga peserta kita. Iya. Sebelum voters memilih di segmen berikutnya nanti, saya akan membacakan profil secara singkat aja. Ya, dari ketiga peserta kita. Peserta yang pertama itu adalah Anggraini. Dia merasa dirinya mirip dengan Jupe ya. Baik dari fisiknya, wajahnya mirip sekali. Kemudian sifat kerja kerasnya juga mirip sekali dengan Jupe. Ya, itu adalah Anggraini, peserta pertama kita. Lanjut ke peserta yang kedua, yaitu Faye. Dia juga merasa mirip dengan Jupe. Fisiknya juga sih ya lumayan lah. Story-nya juga sama seperti Jupe ya. Gagal nikahnya tadi dia sudah cerita. Dan juga dia merupakan wanita yang sangat aktif dalam kegiatannya. Dan kalau kata Jupe, auranya tuh ada justru di Faye ini. Baik, itu dia peserta yang kedua. Peserta ketiga kita adalah Wirani. Wirani ini berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Dia difavoritkan oleh Jupe untuk menjadi juara di asal episode kali ini. Oke, itu dia ketiga peserta kita. Dan untuk voters, are you ready? Dan pemenang asal episode kali ini adalah peserta yang mirip dengan Jupe, bernama, jangan kemana-mana, tetap di asal, asli atau? Kembali lagi di asal, asli atau palsu. Dan di segmen ini, kita sama-sama akan melihat pemirsa, salah satu peserta kita akan keluar sebagai juara dan mendapatkan Jupe lagi serius-serius, lagi cakep banget begitu, dan dapat 5 juta rupiah. Dipotong pajak. Baiklah. Untuk itu pemirsa, saya akan mempersilakan voters untuk memilih salah satu dari ketiga peserta kita. Tapi nanti, karena terlebih dahulu saya akan bacakan profil secara lengkap dari masing-masing peserta kita. Kita mulai dari yang pertama, Anggraini. Anggraini merupakan single parents. Ia bekerja keras untuk anak semata wayangnya dan juga untuk orang tua tercinta. Dulu dia pernah diusir ayahnya akibat kesalahpahaman dalam kesibukannya. Jika ia menang, akan ia pergunakan untuk membiayai pengobatan penyakitnya. Voters,
Dilihat kembali, diingat kembali performance dari Anggraini tadi. Apakah ia mampu membuat luluh hati kalian? Baik, itu dia tadi Anggraini. Kita lanjut ke peserta yang kedua, Faye. Wanita yang tergabung dalam Voice Indie Sukabumi merupakan mahasiswi yang sangat aktif. Dia juga ikut paduan suara. Dan kalau menang, hadiahnya akan ia pergunakan untuk membiayai adiknya sekolah. Kalau kata Jupe, Faye ini memiliki aura dari Jupe. Apakah aura tersebut mampu terpancar dan meluluhkan hati voters kita? Itu semua tergantung kalian voters. Baik, kita lanjut ke peserta yang ketiga, Wirani. Wirani ini adalah seseorang yang sangat mencintai seni. Seni adalah panggilan jiwanya. Ia pernah melakoni peran dalam ketoprak, berprestasi dalam drum band sebagai mayoret, dan menggeluti seni tari dari kecil. Kalau menang, hadiahnya akan dikasih ke orang tuanya sebagai modal usaha tokonya. Apakah Wirani yang jauh-jauh datang dari Trenggalek, Jawa Timur mampu membuat dia menjadi pemenang di Asal episode kali ini? Karena Wirani juga merupakan salah satu peserta yang menjadi favorit dari Jupe-nya langsung. Itu dia profil dari ketiga peserta kita. Dan sekarang, voters, silakan memilih. Untuk voters, pilih satu di antara ketiga peserta. Kalian tinggal mengklik nama dari pesertanya. Tapi ingat lagi performance yang tadi sudah ditunjukkan dari setiap peserta. Dilihat kembali baik-baik. Lihat lagi usaha apa yang sudah dilakukan untuk bisa tampil di panggung Asal ini dan berusaha mirip dengan tokoh yang ditirukannya. Ingat, hadiahnya tidak sedikit, 5 juta rupiah ada di tangan Anda voters. Jadi jangan sampai salah pilih. Pilih secara objektif. Dan waktu untuk voting tinggal 3, 2, 1. Voting sudah kita tutup. Dan pemenang Asal episode kali ini adalah Anggraini, mudah-mudahan bisa berguna uangnya. Amin. Ya. Dan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat sekali lagi juga, jangan bersedih hati untuk yang belum menang ya. Kesempatan masih terbuka lebar tentunya, dan untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya. Saya mau kasih tahu, kalau mau casting di Asal itu nggak dipungut biaya, gratis sama sekali. Alamatnya di mana? Ada di bawah sini ya. Jadi ikutan aja buat dapetin hadiah sebesar 5 juta rupiah. Baik, kalau begitu terima kasih untuk penonton kita. Terima kasih bintang tamu, terima kasih untuk judges. Semuanya kita akan terus hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore cuma di Trans 7. Masih dengan bersama saya juga tentunya Gilang Dirga, host yang kece badai. Saya pamit, sampai ketemu lagi di Asal Asli atau